Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah buka hati kita sekaligus sebagai penyambung ruh kita kepada Al-Imam Al-Muallif dan juga kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir kita membahas tentang hikmah yang ketujuh ya. Hikmah yang ketujuh sedikit kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darain. Dengar enggak di belakang Ibu? Dengar ya. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Janganlah membuat engkau ragu tidak terwujudnya apa yang dijanjikan walaupun wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun waktu janji itu sudah datang. Oh baik, Pak. Walaupun waktu janji itu sudah datang, jangan membuat engkau ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu adalah pasti. Dalam ungkapan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana wa'dullahi maf'ula, dan sungguh janji Allah itu adalah maf'ula. Kasih Pak. Dan janji Allah itu maf'ula itu dikerjakan, artinya sudah dikerjakan. Sebelum kita lahir rezeki kita kan sudah dijamin, ajal kita sudah dijamin, kita susah kita senang sudah dijamin. Apapun yang sebelum kita lahir, Allah sudah tahu kita mau ngapain, Allah sudah tahu jatah kita. Maka dikatakan janji Allah itu sudah dikerjakan. Nah, berarti sebenarnya bukan janji Allah tuh ketika sudah datang waktunya, bukan janji Allah tuh yang enggak tertunai sebenarnya. Cuman cara Allah bersikap kepada kita terkait janji itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu aja intinya. Maka kata Al-Imam, janganlah membuat engkau ragu terhadap janji Allah SWT dengan tidak terwujudnya apa yang dijanjikan walaupun zamannya sudah datang. Supaya apa? Agar yang demikian itu tidak memadamkan cahaya batinmu dan juga tidak menjadi cacat bagi basirahmu, mata hatimu, dan juga tidak memadamkan cahaya batinmu. Jadi tetaplah yakin kepada janji Allah SWT. Allah janjikan kemenangan. Menurut kita saat inilah waktunya kemenangan itu harus ada. Tapi ternyata tidak Allah wujudkan. Maka jangan kita menjadi tidak yakin lagi dengan janji Allah berikutnya. Nah, karena cara Allah untuk menyampaikan kepada kita janjinya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga kita anggap tidak diwujudkan. Sebagaimana pada hikmah yang sebelumnya kan Allah sudah katakan dikatakan juga oleh Al-Imam, Allah akan memberikan kepada kita apa yang dijanjikan berupa jawaban doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Sesuai dengan waktu yang diinginkan juga oleh Allah, bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Jadi bukan janji Allah masalahnya, tapi cara pandang kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada hikmah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuka untukmu satu arah untuk berta'arruf, satu arah untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Ya, Allah ta'aruf juga sama kita, kan kita enggak pada kenal sama Allah kan? Kan kita belum ma'rifat, artinya belum kenal Allah. Maka Allah perkenalkan dirinya kepada kita dengan caranya. Dengan cara Allah SWT. Maka kalau seandainya Allah bukakan untukmu satu arah untuk perkenalan, fala tubali ma'aha an qalla amaluka, maka janganlah engkau risaukan bersamaan dengan
proses ta'arufnya Allah itu, walaupun saat itu atau dengan adanya pembukaan jalan atau arah ta'aruf itu membuat amalmu jadi sedikit. Atau jangan engkau risau ketika Allah berta'aruf denganmu itu amalmu dalam kondisi sedikit. Artinya belum sempat buat amal banyak-banyak tapi Allah sudah keburu ta'aruf sama kita. Atau selama ini kita sudah punya banyak amal, kemudian Allah ta'aruf sama kita, jadi berkuranglah amal kita. Jangan hiraukan. Nanti kita akan paham dengan dengan kita baca lebih sempurna. Fa innahu, kenapa? Karena sesungguhnya ma fatahaha alaika illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Karena tidaklah Allah membukakan untukmu jalan ta'aruf itu melainkan karena memang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Karena kita sama sekali kita belum kenal sama Allah. Kadang orang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya itu dengan berbagai macam dengan berbagai macam kondisi, peristiwa. Setelah peristiwa itu terjadi baru dia kenal akan Tuhan. Sebelumnya nggak kenal akan Tuhan. Jadi tidaklah Allah bukakan untukmu jalan atau arah ta'aruf itu melainkan karena memang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam, tidakkah engkau sadar anna ta'arrufa, bahwa sesungguhnya ta'aruf itu Allah yang mendatangkannya kepadamu, huwa muriduhu ilaika. Jadi ta'aruf yang tadi itu Allah yang mendatangkannya atau mencurahkannya untuk kita. Sedangkan wal a'mala anta muhdiha ilaihi. Sedangkan amal-amal yang kau khawatirkan tadi itu adalah sesuatu yang kau hadiahkan kepada Allah. Maka sekarang lihat perbandingannya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Dan sekarang coba bandingkan, besaran mana, agung mana apa yang engkau hadiahkan kepada Allah kah ataukah apa yang Allah curahkan kepadamu? Nyambung enggak, Pak? Pak Yus nyambung enggak? Pak, nyambung dikit, Pak ya? Nah, dikit-dikit enggak apa-apa. Karena kita belajar ilmu hakikat memang. Kita ilmu hakikat itu ilmu yang di belakang apa yang nampak. Seperti kata para ulama, an-nasu niyam idza matu intabahu. Manusia tidur, kita ini semua sedang tidur sekarang. Kalau udah mati baru sadar. Kalau udah mati baru, aduh saya belum sedekah, saya belum ini, belum itu. Amal saya masih sedikit, baru sadar. Nah, sedangkan ilmu hakikat itu adalah ilmu yang mengajak kita untuk mendalami yang di belakang itu. Jadi kalau pemahaman kita dikit-dikit, pelan-pelan, ya emang begitu. Cara Allah pun mendidik juga begitu. Enggak usah terlalu semangat, harus paham langsung. Kalau langsung paham nanti Allah uji kita nggak sanggup juga. Iya kan? Kalau mau langsung paham gitu, langsung Allah berikan ujian. Kan setiap ilmu itu kan ada ujiannya. Bukan di kelas aja, sama Allah pun juga begitu. Kita pamer ikhlas sama orang, saya ini sudah ikhlas. Habis itu Allah uji dia. Habis itu ternyata dia belum ikhlas. Katanya saya kurang sabar apa gitu. Tapi ternyata setelah itu diuji lagi, ngamuk lagi dia. Nah, karena setiap kita mendakwakan ilmu kepada Allah atau tentang Allah SWT, Allah akan uji kita. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Kalau dapat ilmunya dikit dulu, maka nanti akan Allah ajarkan terus. Jadi maksudnya di sini adalah apa yang bisa kita ambil dari sini? Allah itu salah satu sifatnya adalah sifatul jalal. Kalau para ulama mengatakan sifatul jalal. Jadi kalau sifat Allah itu secara umum kita bisa bagi, maka kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Pertama, sifatul jamal. Sifatul jamal ya kita diciptakan dengan penampilan yang indah, dengan ahsanut taqwim yang pernah kita bahas kemarin. Kemudian dengan akal yang cerdas, dengan mata yang bisa melihat, itu bagian daripada pancaran kejamalan Allah SWT. Pancaran kemahaindahan Allah SWT. Karena Allah bisa melihat, dia berikan kepada kita penglihatan. Allah maha mendengar, maka Allah pinjamkan sedikit sifat mendengar itu kepada kita. Tapi terbatas. Nah, karena kita nggak bisa mendengarkan suara yang lain. Suara jin kita nggak bisa dengar, suara iblis kita nggak bisa dengar, suara malaikat pun kita nggak bisa dengar. Tapi kalau Allah, semuanya bisa dengar. Jadi Allah pinjamkan sedikit, sesuai dengan status kita sebagai manusia yang diciptakan dari tanah di muka bumi ini. Sifat jamal lagi,
ya keindahan-keindahan yang Allah tampakkan kepada kita, rezeki yang banyak Allah curahkan kepada kita, itu adalah bagian daripada pancaran sifat jamalnya Allah SWT, kemahaindahan Allah SWT. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua tergabung di dalam sifatul jalal namanya. Kalau para ulama tasawuf mengatakan sifatul jalal namanya. Nah, sifatul jalal ini adalah sifat yang di situ menunjukkan Allah tuh kemaha kekuasaannya. Allah maha dominan, Allah maha menguasai, Allah maha perkasa, Allah tidak ada yang menundukkannya, nggak ada yang bisa berkuasa atas Allah SWT. Itu bagian daripada sifat jalalnya Allah SWT. Nah, ada masa di mana Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Dalam hal ini Allah ingin memperkenalkan kepada kita sifat jalalnya. Kita yang sedang bersenang-senang tiba-tiba dapat musibah, na'udzubillah. Misalkan dahulunya kita penghasilan lancar, sekarang tiba-tiba kok jadi hidup jadi susah gitu, penghasilan jadi nggak jelas, nggak ada. Yang dahulunya kita punya aset di sana di mana-mana, tiba-tiba yang ini dijual, yang itu terjual, hidup susah. Yang dahulunya sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Yang dahulunya berkuasa, bisa melakukan berbagai macam amal dengan kekuasaannya, misalkan jadi RW gitu. Nanti mau lagi, Pak. Maka hilang kekuasaannya, maka artinya peluang amal dia juga berkurang. Kalau seandainya ada orang yang selama ini dia menjadi pemimpin, apakah menjadi raja lah ya. Jadi raja, kalau RT, RW kan bisa dipilih kan. Kalau raja itu memang kekuasaan, diwariskan kalau mereka kan. Nah, sama seperti harta. Jadi kalau seandainya mereka yang sedang bersenang-senang tiba-tiba dirubah oleh kondisinya, itu saat itu Allah SWT ingin menunjukkan kepada yang bersangkutan sifat jalalnya Allah SWT. Bahwa Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha tempat bergantung bagi siapa saja. Tidak ada yang boleh jadi tempat bergantung selain Dia. Itu untuk menunjukkan kemahajalalan Allah SWT. Nah, maka Allah barangkali ada kalanya Allah SWT ingin memperkenalkan sifat jalalnya kepada kita. Yang sakit, yang sehat tiba-tiba jatuh sakit. Yang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Yang usahanya lancar sebelumnya tiba-tiba jadi macet dan tiba-tiba bangkrut dan terlilit masalah dan segala macamnya. Itu Allah ingin menunjukkan kepada kita sifat jalalnya. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka kata al-Imam, fala tubali ma'ah, maka jangan hiraukan ketika itu, kalaupun saat itu bekal amalmu masih sedikit. Atau jangan hiraukan ketika itu kalau seandainya peluang amalmu yang selama ini banyak bisa dilakukan. Ketika dia jadi pemimpin, banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Ketika dia menjadi orang kaya, sedekah dia berlimpah-limpah. Ketika dia sehat, dia bisa membantu ini, bisa membantu itu, bisa melakukan berbagai macam hal. Sekarang sudah jatuh sakit, nggak bisa bergerak lagi. Sudah miskin, nggak bisa bersedekah lagi. Tidak punya kekuasaan, sekarang nggak bisa lagi untuk mengatur untuk jalan kebaikan. Kan berkurang jadi peluang amal. Maka kata al-Imam, jangan hiraukan. Jangan hiraukan ketika itu walaupun amalmu sedikit. Kenapa? Fa innahu ma fataha alaika, karena tidaklah Allah membuka jihad ta'arruf tadi itu kepadamu melainkan karena Allah ingin perkenalkan dirinya kepadamu. Karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya mungkin selama ini kita merasa, karena saya selama ini lancar, kita merasa karena kehebatan kita. Berarti kan kita saat itu nggak kenal Allah. Selama ini kita merasa karena kecerdasan kita lah, saya bisa naik pangkat ini, sampailah saya jadi pejabat tinggi misalkan, jadi menteri, jadi presiden. Tiba-tiba dapat masalah. Nah, dan itu untuk menunjukkan bahwa selama ini barangkali kita nggak kenal akan Allah SWT. Allah kenalkan dirinya sama kita. Yang selama ini kita merasa sehat, olahraganya bagus, makanannya teratur, pola hidupnya secara ilmu kedokteran itu sehat.
Kita merasa karena itulah kita sehat, tiba-tiba dibuat sakit oleh Allah SWT. Nah, bisa saja. Nah, mungkin selama ini kita tidak kenal akan Allah, kenapa kita sehat. Akhirnya Allah kenalkan dirinya bahwa kamu sehat itu adalah karena karunia aku. Maka dibuatlah kita sakit. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi ketika itu, karena memang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, orang yang bijak, orang yang paham, orang yang mau mengambil pelajaran, maka dia akan berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dia akan mengambil pelajaran. Maka dari itu Imam Ibnu Ajibah pensyarah Al-Hikam mengatakan bentuk daripada bentuk daripada sifat ta'aruf Allah ini bisa dibagi 3 barangkali. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang golongan yang bagi mereka ta'aruf itu adalah sebagai uqubah dan tard, sebagai hukuman dan pengusiran. Yang selama ini dia lalai, selama ini dia merasa karena kehebatannya dia, karena kecerdasannya dia, karena kemampuannya dia bisa mendapatkan segala sesuatu, dihukum oleh Allah. Maka Allah maunya menghukum dia ini agar dia kembali kepada Allah. Tapi memang dasarnya dia itu adalah seorang yang suka mengingkari dan ingin mengingkari. Maka ketika itu yang dia lakukan bukan kembali kepada Allah, tapi justru dia semakin melawan kepada Allah. Diberikan pelajaran, diberikan pengingatan, bukannya ingat dia kepada Allah, bukannya dia ngambil pelajaran, ngambil i'tibar, justru dia semakin marah kepada Allah. Maka karena dia semakin marah kepada Allah, semakin jauhlah dia daripada Allah SWT. Maka bagi orang ini, ta'aruf Allah tadi itu adalah sebagai hukuman sekaligus sebagai pengusiran daripada rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam golongan ini. Ini untuk orang-orang yang nggak mengambil pelajaran. Ini orang-orang yang kata Allah SWT dalam Al-Quran, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau dapat keburukan ngamuk, marah. Kalau dapat kesenangan lupa diri, kikir, merasa karena kehebatan dia sendiri. Nah, ini tipikal orang seperti ini. Maka bagi mereka ta'arufnya Allah ini adalah sebagai hukuman. Golongan yang kedua kata Al-Imam yang mengatakan adalah Syekh Al-Buyazidi di dalam syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ajibah. Yang kedua, bagi mereka ta'aruf itu adalah ta'dib. Ta'dib itu artinya hukuman yang tujuannya adalah untuk menanamkan adab. Kalau kayak kita menghukum anak kita menghukum anak kita itu bukan sebagai hukuman. Namanya ta'dib, untuk menanamkan adab. Kita pukul juga, tapi bukan untuk menghukum dalam artian dia sebagai kriminal, bukan. Tapi kita menghukum dia adalah dalam rangka meluruskan ketimpangan yang dia lakukan. Yaitu bagi orang yang ketika Allah ta'aruf sama dia, yang sehat tiba-tiba sakit, yang kaya tiba-tiba miskin, yang punya kekuasaan tiba-tiba hilang kekuasaan sama sekali, tiba-tiba jadi rendah derajatnya di depan manusia. Ketika selama ini dia lupa kepada Allah, ketika selama ini dia lalai dari Allah, dia merasa semua yang dia dapatkan itu adalah karena kehebatannya dia, Allah uji dia. Maka orang yang kena takdib ini, atau orang yang diberikan kepadanya pendidikan ini, atau yang dididik ini, ketika diberikan hukuman oleh Allah SWT, dia sadar ini adalah hukuman dari Allah untuk mengingatkan dia, untuk agar dia kembali kepada Allah. Ketika itu dia sadar misalkan, dan dia kembali kepada Allah, maka sesungguhnya hukuman yang Allah berikan kepada dia saat itu bukan sejatinya adalah sebagai hukuman, tapi sejatinya adalah sebagai nikmat dari Allah. Karena ketika Allah hukum, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik musibah atau di balik hukuman itu ada hikmah juga. Bahkan nikmat itu barangkali lebih baik bagi dia dibandingkan kalau seandainya dia dijaga dengan kesehatan dia, dengan kemapanan dia selama sepanjang waktu. Kalau seandainya dia dibiarkan dengan kondisi dia semula, badan sehat, harta banyak,
berkuasa terus sepanjangnya. Maka ketika dia melakukan itu, ketika kondisinya seperti itu, dia bisa jadi lupa akan Allah, bisa jadi semakin lupa diri dia, dan bisa jadi terjangkiti rasa atau sifat sombong, dan bisa juga lalai dari Allah SWT. Maka ketika Allah berikan kepada dia ujian seperti tadi, maka dia kembali kepada Allah, maka sesungguhnya musibah dia itu sendiri sejatinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi musibah nikmat. Nah, sama seperti Ummu Salamah sebagai contoh. Ummu Salamah ketika ditinggal oleh suaminya, namanya Abu Salamah, ketika itu dia sedih sekali karena dia merasa nggak ada yang lebih baik daripada Ummu Salamah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat agar siapa saja yang mendapatkan musibah, hendaklah dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Rabb, berikanlah aku ganjaran terhadap musibahku ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik darinya. Dia baca doa ini sambil tidak yakin siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah memang tidak setinggi Abu Bakar derajatnya di tengah kaum muslimin. Akan tetapi dia masuk dalam lingkaran sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Termasuk muhajirin yang pertama. Walaupun memang kedekatan dia dengan Rasulullah tidak seperti kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah. Tapi Abu Salamah ini sudahlah orangnya gagah. Kan kalau bagi manusiawi kan, kalau maunya yang gagah kan Pak ya, yang perempuan maunya, kalau laki-laki maunya perempuan yang cantik gitu, manusiawi lah. Abu Salamah tuh dapat semua. Sebagai laki-laki orangnya tampan, kemudian jiwanya lembut, pengayom juga. Ya kan yang dicari sama perempuan semua ini sifat Abu Salamah. Pengayom juga dia, dan juga bertanggung jawab betul sama keluarganya. Dan nggak pandai marah. Aduh, kalau ada, saya yakin kalau perempuan ketemu dengan begini, pengen cepat-cepat kawin. Maka ketika itu dia merasa siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka Umar datang melamar Ummu Salamah. Umar yang derajatnya tinggi begitu, enggak, kata Ummu Salamah. Umar aja ditolak. Abu Bakar datang, ditolak juga sama dia. Tapi dia masih merasa siapa yang lebih baik. Dan tidak terpikir sama dia sama sekali bahwa yang akan datang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, Utsman juga ditolak, tidak ada yang diterima satupun oleh Ummu Salamah. Ketika Rasulullah datang, ya berbahagialah Ummu Salamah. Akhirnya dia dinobatkan oleh Allah SWT sebagai salah satu ummul mukminin, sebagai salah satu ibu kaum muslimin sepanjang zaman. Berarti musibah dia kematian Ummu Salamah selain dapat pahala kan, berarti kan bonus bagi dia kan, dapat pahala sabar kan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan ganjaran pahala tanpa batas. Wa basyiris sabirin, berikan kepada orang-orang sabar itu kabar gembira, kata Allah SWT. Sekarang dia dapat pahala sabar. Kemudian sekarang diganti dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Nanti kan musibah itu adalah inti daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Bentuknya musibah awalnya, tapi di belakangnya yang Allah berikan kepada dia adalah karunia besar. Begitu kita menyikapi setiap musibah yang kita hadapi dalam hidup kita. Karena nggak mungkin ketika Allah berikan kepada hambanya yang disayang, kita ini kalau kita sudah diizinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sebenarnya kita itu sudah termasuk di antara golongan yang disayang oleh Allah SWT. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk itu. Bahkan pernah saya ceritakan juga kayaknya. Di New Zealand ada orang yang otaknya itu sudah menerima Islam itu adalah sebagai agama yang benar. Profesor, cerdas luar biasa. Perempuan lagi. Perempuan kan biasanya lebih mudah untuk ikut. Apalagi kalau di Barat itu kan mereka lebih independen. Mau masuk Islam atau keluar bagi mereka nggak ada yang ganggu. Kalau di kita kan dikucilkan keluarga, diusir ya Pak Andir ya. Nah, kalau mereka kan nggak begitu. Dia profesor dan sudah mengakui dan beranggapan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Tapi nggak diizinkan untuk mengucapkan, atau saat itu belum diizinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Nah, karena kalimat ini adalah mahal. Maka kalau seandainya kita sudah diberikan kalimat la ilaha illallah oleh Allah SWT, itu artinya kita sudah diberikan karunia sangat besar oleh Allah SWT. Nah, kalau kita sudah diberikan karunia sangat besar, berarti Allah sayang sama kita. Nah, cuman kadang-kadang cara Allah menyayangi kita ini kadang-kadang harus kita pahami. Maka disitulah letak pentingnya bagi kita untuk terus menggali, terus belajar, supaya kita semakin paham bagaimana cara Allah menyayangi kita. Kan Allah dikatakan oleh Al-Imam tadi seperti apa? Bahwa kalau seandainya amalmu sedikit, nggak usah masalah, nggak usah risau. Kenapa? Dia bukakan itu untukmu karena dia ingin berkenalan denganmu. Dia ingin membawamu. Dia ingin membawamu kembali. Dia ingin mendekapmu. Walaupun bentuknya ujian. Walaupun bentuknya kesusahan. Nah, jadi ini golongan kedua tadi ya. Yang kedua adalah orang yang kalau diberikan hukuman oleh Allah SWT, artinya ketika Allah memperkenalkan kepadanya sifat jalalnya tadi, dia mengambil pelajaran. Maka sesungguhnya hukuman tadi bagi dia adalah sebenarnya adalah inti daripada segala nikmat. Dan itu banyak, Pak. Banyak. Ketika dia diberikan kesusahan, ketika susah itu justru dia mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Seperti kayak Yusuf Islam di Inggris ya, Cat Stevens. Dia awalnya yang tenar luar biasa, tapi ketika jatuh sakit, ketika dapat musibah, sudah nggak bisa nyanyi, terbaring di rumah sakit, ketika itulah dia mulai merenung, akhirnya dia mendapatkan Islam. Dan sampai sekarang dia menjadi dai yang luar biasa di dunia Islam. Nah, itu cara Allah untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Maka seberapapun amal kita nggak usah dirisaukan. Yang selama ini misalkan sedekahnya jadi kurang, sekarang nggak ada lagi yang bisa disedekahkan, nggak usah risau. Nah, karena sekarang kalau dahulu amalan yang kita andalkan adalah amalan zahir. Uang yang kita serahkan kan zahir. Salat yang kita dirikan kan adalah zahir, fisik kita. Perbuatan ma'ruf yang kita kerjakan karena kita sehat, itu kan adalah zahir. Sekarang Allah maunya kita melakukan amal-amal yang berbeda. Sekarang Allah maunya kita beramal dengan amal yang batin. Sebagian ulama mengatakan, sebesar biji zarah amalan batin ini kalau seandainya diterima oleh Allah SWT, itu lebih baik daripada 1000 amalan zahir. Jadi kalau seandainya satu amalan batin kita, amalan batin contohnya adalah sabar, ridho kepada Allah SWT, ikhlas, itu adalah amalan batin. Kalau amalan batin ini diterima oleh Allah SWT, maka akan mengalahkan barangkali amalan-amalan kita yang lain. Sedekah kita yang mungkin puluhan juta setiap bulannya, itu bisa kalah dengan amalan sedikit dari amalan batin yang kita lakukan. Apalagi kalau seandainya amalan zahir tadi sudah kotor pula, sudahlah zahir kotor pula. Ya, nanti dari 100% yang kita sumbangkan mungkin diterima cuma 1% saja. Nah, sedangkan amalan batin kita bisa jadi dikembangkan terus oleh Allah SWT, pahalanya melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Nah, jadi tidak ada kerugian, nggak rugi. Dan ini siapa yang bisa memahami? Hanyalah orang-orang yang arif, orang yang paham, orang-orang yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Oke. Kemudian kelompok yang ketiga, kata Al-Imam Syekh Al-Buzidi, yaitu golongan yang bagi mereka perkenalan Allah itu adalah sebagai peninggi derajat. Nah, dia merasa selama ini selalu zikir, ingat sama Allah. Ibadahnya bagus, sedekahnya juga bagus, nggak pernah iri, nggak pernah dengki sama yang lain gitu. Pokoknya top lah gitu. Tapi diuji juga oleh Allah SWT. Maka semakin tinggi derajatnya. Dia apa yang Allah berikan kepada dia itu, artinya cobaan yang Allah berikan kepada dia itu tidak sebagai penghapus dosa-dosa dia atau kelalaian dia selama ini, akan tetapi sebagai peninggi tingkat dan derajat dia di sisi Allah SWT.
Dan contoh konkretnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu nggak dosa, dia nggak ada dosa dia. Tapi ujiannya tiap sebentar Rasulullah itu. Rasulullah itu ujiannya tiap sebentar apa itu. Bahkan dalam urusan keluarga, sulhi ada yang datang di situ. Bahkan terkait dengan keluarganya sendiri juga banyak ada ujian yang diberikan kepada Rasulullah. Jadi Siti Aisyah pernah dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Sampai di Madinah itu orang membicarakan Siti Aisyah semuanya. Istri Rasulullah, ibu kaum muslimin. Tapi itu bagian daripada skenario Allah. Nah, sama kayak Siti Aisyah masuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia masalahnya, dia ketiduran dalam sebuah perjalanan pulang daripada jihad fisabilillah bersama Rasulullah. Ketika dia ketiduran itu, kaum muslimin sudah jalan. Jadi awalnya bukan ketiduran, dia dia kehilangan kalung. Jadi ketika malam hari Rasulullah menyerukan kepada para sahabat untuk kita jalan sekarang. Artinya melanjutkan perjalanan pulang. Dan ketika itu Aisyah teringat kalungnya. Dan waktu itu malam. Kalung itu adalah pinjaman daripada saudaranya, yaitu Asma binti Abi Bakar. Karena itu adalah pinjaman saudaranya, maka dia carilah. Dia cari ternyata ketika dia mencari itu lama. Dan akhirnya kaum muslimin sudah pulang duluan. Dan ketika itu untuk Siti Aisyah sudah dibuatkan haudaj namanya, semacam apa ya? Kalau untuk orang meninggal itu keranda, kalau untuk ratu itu biasanya apa namanya? Kayak keranda gitu. Tandu Pak ya. Tandu aja lah ya bahasa kita. Jadi dia sudah ada tandu dibuatkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, dan dia naik situ. Para sahabat yang tukang angkat tandu ini mengira bahwa Siti Aisyah sudah ada di dalam. Begitu adab mereka kepada keluarga Rasulullah. Jadi mereka nggak nanya-nanya, nggak ngomong gitu, nggak so akrab, nggak so SKSD. Sok dekat, sok akrab, sok dekat. Nah, jadi mereka kira Siti Aisyah sudah ada di dalam, padahal ibu mereka ya. Dan ternyata dia belum. Akhirnya ketika dia pulang semua orang sudah nggak ada, dipanggil-panggil nggak ada. Akhirnya tertidurlah dia pada malam itu. Sampai pagi hari diketemukanlah dia oleh seorang sahabat yang namanya Sofwan ibnu Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini di dalam sejarahnya, beliau ini adalah seorang yang senantiasa kalau setiap peperangan Rasulullah itu, dia kalau sudah jalan pulang itu selalu terlambat. Jadi kalau orang sudah berangkat duluan, dia paling terakhir. Nanti dia tukang sapu bersih lah gitu, sapu jagat, nanti dilihat ada yang kurang, ada yang ketinggalan atau apa, itu yang diselamatkan. Itu yang selalu dilakukan. Dan dia seperti dikatakan oleh sebagian sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW, dia ini tidak termasuk orang yang gila perempuan. Dia lihat perempuan itu biasa aja dia. Dan nggak mungkin juga Siti Aisyah akan na'udzubillah, kita untuk ngomong aja kita nggak ini ya, tapi orang munafik mereka sebarkan. Jadi ketika pagi hari dilihatlah oleh Sofwan bin Mu'attal, Siti Aisyah sedang tertidur. Ketika itu dia tertidur sambil membuka burkanya, artinya kelihatan wajahnya. Dan sebelumnya dia sudah pernah melihat wajah Siti Aisyah sebelum hijab diturunkan. Maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un itulah Siti Aisyah jadi terbangun dari tidurnya. Akhirnya langsung ditutup. Kemudian Sofwan bin Mu'attal menurunkan untanya dan dia suruhlah Siti Aisyah naik ke atas. Dan berangkatlah mereka menyusul Rasulullah SAW. Dan ketika mereka sampai di tempat peristirahatan yang di situ Rasulullah saat itu berada, orang-orang munafik bersorak-sorak. Mereka saling bercerita sama mereka, Siti Aisyah selingkuh kata mereka. Itulah mereka sebarkan. Nah, panjang cerita kalau ini nih. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu khusus untuk itu. Intinya apa? Siti Aisyah diuji juga, padahal dia nggak ada salah. Maka berarti dia masuk ke dalam golongan ketiga ini. Begitu juga kita. Kita merasa sudah berusaha untuk baik, apa salah saya Allah? Nggak usah ngomong gitu. Barangkali ini Allah sedang mencoba untuk menaikkan derajat kita ini.
Nggak usah bilang, ya Allah salah saya apa lagi ya Allah. Ini kan berarti masih protes ini. Sering kita kan begitu. Nah, maka golongan ketiga ini adalah golongan yang terbaik. Kalau golongan yang kedua, golongan yang melakukan kesalahan tapi dia ngambil pelajaran. Maka apa yang Allah berikan kepada dia berupa ujian itu, maka itu sebagai nikmat bagi dia sesungguhnya. Sedangkan bagi golongan yang pertama, itu bagi dia adalah azab di atas azab. Di dunia dia dijauhkan dari Allah, dan akibat dijauhkan dari Allah itu juga akhirnya mereka di akhirat pun jauh daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 golongan orang yang diperkenalkan kepada mereka tentang sifat jalal Allah SWT. Maka di situ Al-Imam mengatakan, kalau kita banding-bandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah, salat kita, sudahkah salat kita itu betul-betul sempurna gitu? Pertanyaannya gitu. Sudahkah salat kita itu layak untuk mendapatkan surga gitu? Kalau Sayyidina Abu Bakar ketika salat Allahu Akbar, air matanya menetes, nggak bisa diganggu gitu kalau salat. Cucunya juga demikian, namanya Abdullah bin Zubair. Kalau sudah sholat itu Allahu Akbar. Ketika sebelum dia sholat, keluarganya nggak berani ngomong, saking kuatnya wibawa Abdullah bin Zubair. Saking kuatnya wibawanya, istrinya, anak-anaknya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong depan dia, apalagi mau heboh. Tapi kalau seandainya dia sudah Allahu Akbar, mereka mau apa lari-lari, mau tunggang langgang, mau heboh-heboh nggak masalah. Gak akan terganggu dia. Itu sholat mereka. Nah, lantas sholat kita bisakah kita andalkan kepada Allah SWT? Yang khusyuknya, yang Allah di situ hanya melintas saja. Benar nggak? Allah hanya melintas saja. Dari awal Allah hadirin berapa kali ya dalam sholat kita? Kadang Allahu Akbar, teringat mobil, teringat rumah, teringat ini, teringat masalah, teringat itu. Habis itu kita kembalikan lagi Allah. Ingat Allah sebentar. Habis itu pulang lagi dia. Maka amal yang sedikit tadi itu, yang berupa ta'aruf dari Allah tadi itu kalau seandainya kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan sabar, kita sikapi dengan ridho, maka sesungguhnya itu jauh lebih baik daripada 1000 kali sholat kita. Sholat yang kita sendiri gak pede untuk menghadap kepada Allah dengannya. Maka Imam mengatakan, maka bandingkanlah amalmu dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, dan di dunia juga demikian. Itu kan apa pahalanya di akhirat yang akan kita dapatkan. Di dunia juga demikian. Salat yang kita lakukan itu tidak menambah, pertama tidak menambah apapun di sisi Allah SWT. Baik untuk kita mungkin Allah catatkanlah sedikit. Baik dari sisi pahala ataupun dari sisi ilmunya. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita itu berupa nafahat atau pemberian rohaniat, itu efeknya kadang-kadang jauh lebih besar. Orang kadang-kadang bisa menangis dengan masalah. Menangis dengan masalah ketika itu, ya Allah, khusyuk doanya kan. Ya Allah, ampunkan ya Allah. Dapat musibah kan gitu. Ketika sholat bisa nggak dia kayak gitu? Belum tentu. Ketika sholat belum tentu bisa begitu. Artinya apa? Tadi rasa khusyuk, rasa takzim kepada Allah itu adalah kan pemberian rohani itu. Allah berikan kepada dia sangat besar, sangat curah ketika dia mendapatkan sebagian daripada sifat jalalnya Allah tadi, atau sebagian daripada cobaan yang Allah berikan kepada dia. Ketika itu sadar dia, dekat dia kepada Allah. Dekat kepada Allah itu kan berarti karunia. Sama ketika ada orang yang ketika dia di luar atau ketika di daratan sombongnya luar biasa. Ketika masuk ke dalam lautan, digoncang kapalnya oleh ombak, ketika itu dia mengatakan ya Rob kata dia. Di luar dia nggak pernah ngomong itu. Merasa sombong jauh dari Allah. Sekarang ketika digoncang oleh Allah SWT, dia bisa mengucapkan ya Rob, dan itu adalah sebuah karunia. Itu adalah sebuah karunia, dan karunia itu adalah karunia yang sangat besar. Nah, maka pemberian yang Allah berikan berupa karunia yang besar ini dibandingkan dengan amal kita itu kecil. Ini amal kita ini.
Nah, itu salah satu maksud pembandingan yang disampaikan oleh Al-Imam. Coba bandingkan. Tidak sebanding. Dan itu juga Bapak Ibu, kalau kita punya emasnya itu bercampur dengan yang lain-lain, maka untuk mengembalikan dia menjadi emas lagi, caranya bagaimana? Dilebur, dibakar, ya. Ya pokoknya diolah lah, dipanasin sampai sepanas-panasnya sehingga dia cair. Begitu juga diri kita. Kita ini kan kotor, kita ini penuh dosa. Ketika kita penuh dosa ini, bisa nggak kita menghadap kepada Allah dengan dosa yang ada pada diri kita? Kita mohon maaf kalau ada kotoran pada diri kita, menghadap bos kita aja kadang-kadang kita segan. Kalau nggak pakaiin yang necis, kalau nggak wangi, kalau nggak bersih, kita segan kita. Pokoknya ada aja ngerasa nggak nyaman, kita nggak nyaman. Misalkan, mohon maaf, tadi belum mandi, karena sedang tidak junub juga misalkan. Belum mandi menghadap kepada atasannya, rasanya risih. Gitu. Nah, bagaimana kita akan menghadap kepada Allah dengan jiwa, dengan diri yang kotor? Maka cara Allah SWT untuk mendekatkan kita kepadanya adalah dia ujilah kita. Ibaratnya emas tadi, dia panasin, kemudian dia bakar, sehingga jadilah kita menjadi emas murni. Ketika kita sudah menjadi emas murni dengan ujian Allah berikan kepada kita, maka layaklah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita paham, apapun yang terjadi semuanya adalah nikmat dari Allah SWT. Ini salah satu keuntungan kalau kita belajar hikam ini. Nah, ini nggak ada dalam ilmu fikih, nggak ngajarin ini. Ilmu hadis juga nggak ngajarin. Karena setiap ulama itu beda-beda bidangnya. Maka kita nggak usah dikotomi ini nggak usah kita ikuti sikap ekstrim kekelompokan dari sebagian orang. Ketika kita masuk Islam, kita memang sudah didoktrin dengan Islam, tapi bukan dengan kelompok. Sebagian orang mencoba untuk mendoktrin dengan kelompok, dan itu adalah salah. Sufi jangan hanya mengatakan sufilah yang benar, yang lain salah semua. Orang yang ahli fikih jangan hanya mengatakan fakih saja yang benar, yang lain salah semua. Ahli hadis jangan mengatakan hadis ini saja yang benar, yang di luar ahli hadis adalah salah semua. Itu salah. Dan itulah warisan para ulama kita dahulu, seperti itu. Makanya ada ilmu kalam, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir. Dan itu nggak ada yang bentrok dari dulu. Nah, sekarang aja ada yang ini nggak boleh. Kita doktrinnya hanya Islam saja sudah. Adapun nanti urusan yang sifatnya parsial, itu kembali kepada kecerdasan kita masing-masing. Walaupun memang kita diminta dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertanya kepada orang yang kita anggap bisa dipercaya, orangnya bisa objektif, orangnya punya pemahaman yang bagus. Memang kita dianjurkan untuk itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akan tetapi kita tidak boleh mendoktrin kelompok daripada umat ini. Enggak boleh. Kecuali kalau seandainya jelas kelompok itu adalah kelompok yang menyimpang. Nah, makanya saya sayangkan kalau ada orang yang mengharamkan ilmu seperti ini, maka enggak akan terasa nikmat ibadahnya. Akan terasa nikmat, gersang, bawaannya emosi, bawaannya marah, gak bisa dekat sama kaum muslimin, sayang. Kemudian kita baca hikmah yang ke-9 ya. Itu hikmah yang ke-8 tadi ya. Dalam sekali maknanya, luar biasa. Kemudian yang ke-9, Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Beragam jenis-jenis amal atau beragamnya jenis-jenis amal itu adalah lantaran keragaman yang ada pada waridatul ahwal. Lantaran keberagaman yang ada pada warid, sesuatu yang sudah dicurahkan oleh Allah berupa kondisi. Artinya amal kita ini berbeda-beda, Allah jadikan beragam itu lantaran karena memang kondisi kita berbeda-beda. Nah, kondisi zahir, kondisi batin. Kita lihat dulu kondisi zahir.
Kondisi zahir kita pada diri kita, tubuh kita dengan segala kelebihan Allah berikan kepadanya, maka tubuh kita ini cenderung dengan kesombongan. Kalau kita cerdas dikit kadang kita sombong, kita kaya dikit kadang kita sombong, kita ditinggikan dikit muncul juga kesombongan pada kita. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menghilangkan kesombongan itu, tunduklah kepada Allah SWT. Ruku, sujud. Dan sujud itu adalah waktu yang di dalamnya kita paling dekat dengan Allah SWT. Jadi nggak bisa dengan kita melenggang kemana-mana sementara kening ini tidak diturunkan ke bawah, maka nggak bisa. Berarti karena kondisi fisik kita adalah rawan dengan menyombongkan diri, apalagi Allah sudah mengatakan ahsana taqwim, sebaik-baik penciptaan. Nah, habis itu kita merasa sombong. Jangankan kepada manusia, kepada hewan aja kita nggak boleh sombong. Pada hewan aja kita nggak boleh sombong. Dasar anjing lu, nggak bisa juga gitu. Walaupun dia emang anjing gitu. Jangan ke orang. Itu kan bahasa mereka ya. Nggak boleh. Sayang kita kepada mereka itu dinilai oleh Allah SWT. Mungkin kita masih ingat cerita tentang seorang yang diampunkan dosanya oleh Allah SWT walaupun dia adalah seorang pelacur. Pelacur berzina itu hobi dia, penghasilan dia. Kalau nggak berzina nggak makan dia. Itulah istilahnya. Itu ketika dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, dia turun ke bawah, dia ambil dengan sepatunya air, kemudian dia minumkan ke anjing. Allah ampuni dia. Sama hewan aja kita nggak boleh sombong dan nggak boleh zalim juga. Maka untuk menundukkan diri kita yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan ini, maka kita diperintahkan diantaranya untuk sujud, ruku kepada Allah SWT. Berserahnya hanya kepada Allah. Jangan merasa tinggi. Kamu itu nggak lebih daripada tanah. Yang paling mulia di kita adalah ini. Kemudian dibuat sejajar dengan kaki kita. Kemudian ahwal zahir kita juga. Kita kan ketika diberikan harta kan kita suka kan. Kita senang, muncul rasa bangga, rasa puas gitu. Maka supaya kita tidak larut di dalam rasa seperti itu, maka Allah perintahkan kepada kita zakat. Allah perintahkan kepada kita sedekah. Allah perintahkan kepada kita kewajiban-kewajiban sosial yang harus kita tunaikan kepada yang lain. Yang kalau seandainya tanpa Allah perintahkan, kalau seandainya orang yang dibawa atau larut di dalam kesombongannya, karena ketika punya harta, dia bisa menindas orang lemah. Karena punya harta, barangkali dia bisa menghinakan orang lemah. Kalaupun tidak menindas, mungkin menghina orang yang miskin. Bisa saja. Maka supaya itu tidak terjadi, karena ahwal manusia seperti itu, maka Allah perintahkan kepada mereka berbagi kepada semua. Berbagi kepada orang-orang yang Allah jadikan rezeki mereka itu kurang. Sebenarnya bukan kurang, artinya Allah titipkan rezeki mereka itu kepada sebagian yang Allah lapangkan rezeki mereka. Makanya kata ulama dahulu, kalau siapa yang mengatakan bahwa orang miskin itu lebih butuh akan sedekahnya dibandingkan dia terhadap sedekahnya itu, maka sesungguhnya dia telah berbohong. Misalkan kita sedekah nih Pak, 100.000, kesian dia ya, belum makan kayaknya dari kemarin, kita sumbang dia 100.000. Jangan kita kira orang miskin ini lebih butuh terhadap duit itu dibandingkan dengan kita. Kita lebih butuh terhadap duit itu. Maksudnya apa? Kita lebih butuh untuk mengeluarkan sedekah itu dibandingkan dia menerima sedekah dari kita. Kenapa? Kalau seandainya kita tahan, harta itu akan menjadi azab bagi kita. Harta itu akan menjadi tanggung jawab yang akan dihisab oleh Allah SWT untuk kita. Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan Allah, maka alamat azab bagi kita. Dan azab kita tidak sama dengan azab yang dirasakan oleh kelaparan orang miskin itu. Dia mungkin lapar 2 hari selesai. Walaupun mungkin setelah itu misalkan dia meninggal setelah itu, habis sudah kelaparan dia kemarin. Kalau udah meninggal kan nggak lapar lagi kan. Nah kalau kita, ketika Allah tahu, Allah berikan kepada kita kelebihan rezeki, kemudian kelebihan rezeki itu tidak kita salurkan kepada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka sesungguhnya
kita telah melalaikan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita lebih butuh akan sedekah kita dibandingkan orang miskin itu terhadap harta yang kita berikan kepada dia. Ini luar biasa hikmah para ulama dulu, luar biasa. Kalau kita paham, semakin suka kita, Pak. Semakin suka kita kepada beramal. Jadi ringan amal itu jadinya. Makanya Ibrahim bin Adham ketika dia mendapatkan warisan harta dari orang tuanya, bapak dia meninggal, bapak dia kaya raya, pangeran lah, Pak, sultannya. Ketika bapaknya meninggal, maka datanglah budak daripada bapaknya ini kepada Ibrahim bin Adham, yang memang ketika itu dia sudah masuk dalam fase di mana dia lebih suka zuhud dalam kehidupannya. Maka ketika dia didatangi oleh budak dari bapaknya ini, diserahkanlah oleh budaknya itu, ini uang peninggalan bapakmu dan masih ada tanah di sana. Apa kata dia? Masih ada tanah, ada kuda, ada unta, banyaklah warisan bapaknya, orang kaya. Maka kata dia, sudah, kamu sekarang bebas merdeka, ini harta silakan kamu manfaatkan. Bisa dia mengatakan itu. Bisa dia mengatakan itu. Kita belum paham, karena kita belum paham. Saya juga belum paham. Tapi dia bisa seperti itu. Makanya kita belajar ini supaya kita semakin paham secara bertahap gitu kan. Sampai suatu ketika dia berbaring, dia menyeberangi sungai dalam kondisi lelah gitu, menyeberangi sungai, sampai di seberang sungai karena lelah dia berbaring sama kawannya. Ada 3 orang. Salah satunya kalau disebutkan juga kawan akrab dia, salah satunya adalah Fatah al-Mausili, Fatah bin Sa'id al-Mausili dari Mosul, Irak. Jadi ketika dia sampai di seberang sambil berbaring, dia mengatakan, aduhai, alangkah bahagianya kita. Kalau seandainya raja-raja itu tahu tentang bagaimana bahagianya kita, niscaya mereka akan merebutnya dari kita walaupun dengan pedang. Artinya mereka niscaya akan merebutnya dengan pedang dari kita. Saking mereka merasakan kebahagiaan, dan mereka tahu walaupun raja-raja bergelimang fasilitas, mereka tahu mereka sebenarnya tidak bahagia. Ya, kan luar biasa kalau kita paham. Jadi kembali kepada ahwal tadi. Jadi ahwal zahir kita punya sifat kikir, maka Allah syariatkan kepada kita sedekah, zakat, berbagi kepada yang lain. Dan begitu juga yang lainnya. Apapun kondisi kita, Allah berikan di dalamnya ada amalan. Setiap suatu hal, suatu kondisi yang Allah berikan kepada kita, di dalamnya ada amal. Ketika kita dapat musibah, amalnya adalah sabar. Ketika kita dapat harta, amalnya adalah syukur. Ketika kita sehat, ibadahnya adalah manfaatkan kesehatan itu dengan baik. Ketika kita sakit, ya berarti ibadah kita adalah selain sabar, ya kita juga beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh agama dengan rukhsah-rukhsahnya. Nah, begitulah ajaran agama kita. Jadi dalam segala kondisi itu ada amalannya, dan itu menyesuaikan dengan kondisi amal tersebut. Jadi tidak satu jenis saja, dan setiap orang pun mungkin berbeda-beda. Mungkin ada satu orang yang mungkin sama-sama mungkin gajinya sama, jabatannya sama di perusahaan yang sama. Yang satu mungkin dia sumbangannya di tempat dia di masjidnya mungkin 100.000. Yang satu lagi cuma 50.000. Ya, mungkin di sisi lain di rumah dia punya orang tua yang harus diasuh, dia punya ponakan yang yatim yang harus dia kafal, dia tanggung dan segala macamnya. Nah, jadi setiap orang itu sudah diberikan kondisi khusus oleh Allah SWT yang dengan kondisi itu dia beribadah. Jadi kita nggak usah tuntut orang lain untuk sama dengan kita. Oh dia kok nggak begini ya, nggak usah ngurusin orang. Orang tuh tahu mana urusan dia. Kadang-kadang kita lebih suka menghisap orang daripada menghisap diri kita sendiri, itu penyakitnya. Padahal Umar mengatakan, hasibu anfusakum, hisaplah diri kalian, jangan orang lain. Sekarang ini kita suka menghisap orang, ini ahli neraka, ini kamu ini begini, nanti kamu nggak selamat. Kalau untuk mengingatkan ya bagus,
Akan tapi kalau sudah sampai pada ranah menghisap, memastikan bahwa dia akan begini dan begitu, maka nggak usah. Sibukkan kita dengan diri kita sendiri. Aib kita banyak. Nggak usah bicara masalah kesombongan orang. Aduh, si Anu itu sombong sekali. Kita juga penuh dengan kesombongan. Oh, si Anu itu begini begitu, lalai dan segala macam. Kita juga penuh dengan kelalaian. Nah, maka kita beribadah dengan kelalaian kita itu, yaitu dengan kita mulai sedikit untuk mengingat, untuk sadar dan banyak berzikir, atau lebih rajin lagi untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, itu di antara makna dapat kita ambil di dalam hikmah yang ke-9 ini. Barangkali saya kira cukup untuk untuk hikmahnya 2 ini pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ya mungkin kita bisa diskusi sebentar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.